Coba bayangkan, di tengah masa Great Depression di Amerika Serikat, ada seorang pria berwajah dengan bekas luka panjang yang menggunakan setelan jas mahal berjalan melewati kota. Dia diikuti banyak bodyguard bermuka bengis yang sama-sama menggunakan setelan jas mahal. Kamu tahu kalau dia adalah orang yang sangat mengerikan dan berani menumpas siapapun, termasuk kamu, kalau kamu menghalangi jalannya. Dialah dalang di balik tragedi mengerikan di hari Valentine dan dialah juga pria dari keluarga imigran miskin menjadi orang kaya raya sekaligus musuh masyarakat nomor satu di Amerika Serikat. Kamu rasa dia nggak tersentuh, tapi ternyata dia akan runtuh sampai masuk Alcatraz, penjara terketat di dunia. Hidupnya penuh dengan teror, pelarian, dan tragedi. So, halo interesting people, kita akan bahas kisah hidup Al Capone sekarang. Alfonso Capone atau Al Capone lahir di Brooklyn, New York City tanggal 17 Januari 1899. Orang tuanya adalah imigran Italia yaitu Gabriel Capone yang seorang tukang cukur dan Teresa yang seorang penjahit wanita. Nah sayangnya masa kecil Al Capone tuh gak seindah itu guys. Karena keluarga ini punya 8 orang anak dan uang mereka pas-pasan. Bahkan bisa dibilang ya kekurangan lah untuk menanggung anak sebanyak itu. Belum lagi tingkat kriminalitas di tempat tinggal mereka tinggi. Ada banyak geng kriminal dan bisnis ilegal beroperasi di sana. Dari masih kecil, Al Capone ini termasuk anak bandel guys. Dia suka mencuri makanan dan ngisengin teman-teman lainnya. Puncak kenakalannya terjadi pas dia berumur 14 tahun. Saat itu Al Capone memukul wajah seorang guru wanita. Jadinya dia dikeluarin deh dari sekolahnya. Karena udah di DO, dia memutuskan buat bekerja part-time atau paruh waktu di toko permen dan arena bowling di Brooklyn. Menariknya, dia pernah loh jadi pemain baseball semi profesional dari tahun 1916 sampai 1918. Ayahnya juga pernah nawarin dia buat buka usaha semir sepatu, tapi ternyata Al Capone nggak tertarik dan memutuskan buat gabung ke geng-geng kriminal. Jangan ditiru ya. Pada 30 Desember 1918, Capone yang belum berumur 21 tahun menikah dengan May Josephine Coughlin. Mereka melahirkan putra bernama Sonny Capone. Spoiler guys, ternyata pernikahan ini langgeng dan bahagia loh. Walaupun Capone nantinya bakal jadi pemimpin geng kriminal. Al Capone memulai karirnya dengan join geng-geng kecil di Manhattan seperti Junior 40 Thieves dan Bowery Boys. Selain banyak teman di gengnya sendiri, dia juga ternyata punya banyak teman di geng lain dan saling sharing ilmu. Kayak studi banding aja ya. Tapi akhirnya dia pindah dan komit ke Five Point Gang. Selain jadi anggota geng, dia pernah juga part-time sebagai penjaga pintu di sebuah klub malam di Manhattan. Pernah nih ada kejadian dia melecehkan seorang cewek namanya Lana dengan bilang, wah bokongnya bagus tuh. Nah sialnya kakaknya Lana yang mendengar hal itu langsung nyabet muka Al Capone pakai sajam. Nah luka ini nanti akan menjadi julukan dan ciri khas Capone, Scarface atau wajah terluka. Awalnya karir Al Capone di geng-geng kriminal lancar-lancar aja. Tapi nggak lama kemudian diduga dia terlibat dalam 2 kasus penghilangan nyawa. Karena itu Capone dikejar-kejar polisi dan merasa nggak aman lah. Di tengah kerasan itu ada harapan nih buat Al Capone. Karena bos geng besar bernama Johnny Torrio menawarkan pekerjaan di gengnya sehingga dia bisa pindah ke Chicago. Tahun 1919, Al Capone pindah ke Chicago buat kerja di geng Chicago Outfit yang dipimpin oleh Johnny Torrio. Di sana dia bekerja sebagai bodyguard dan tukang gedebak-gedebuk di rumah bordil. Nah, selama bekerja di sini, diduga Al Capone mulai kena penyakit sifilis atau penyakit kelamin. Meskipun dia tahu kalau dirinya kena sifilis, tapi dia tuh nggak pernah berobat ke dokter karena dia malu dan sekaligus percaya kalau penyakit ini bakalan hilang sendiri lama-lama. Pada 17 Januari 1920, pemerintah Amerika Serikat membuat peraturan pelarangan konsumsi minuman beralkohol yang disebut sebagai
prohibition. Karena menjual minuman alkohol dilarang, tapi di sisi lain permintaannya juga tetap tinggi, inilah menjadi peluang besar buat geng-geng kriminal. Jadilah para geng-geng kriminal ini berebutan pasar dengan cara yang brutal. Dan mereka suka saling menghabisi satu sama lain. Itu juga yang terjadi di gengnya Pablo. Capone sendiri menjadi wingman alias tim sukses andalannya Torio untuk menghilangkan nyawa lawan-lawannya. Ada nih kasus meninggal secara misterius salah satu pesaing bisnis terkuatnya, James Colosimo. Setelah James wafat, geng Chicago Outfit makin kuat karena jaringan bisnis James diambil alih. Makanya di masa itu Torio jadi pemimpin kelompok mafia terbesar di Chicago. Pada tahun 1925, Torio yang baru pulang belanja didor beberapa kali. Untungnya beliau selamat guys, tapi mungkin masih sayang nyawa dan juga udah kaya banget juga ya. Akhirnya bisnis ini tuh malah diserahkan ke tangan kanan kesayangannya yang tak lain tak bukan Al Capone. Di usianya yang ke-26 tahun, Al Capone nggak disangka-sangka menjadi bos besar bisnis ilegal raksasa. Dan ternyata dia berhasil membesarkan bisnis ini dengan mendapatkan perlindungan politik dan penegakan hukum. Ya tau lah ya, deal-dealan bawah tangan dan teror-teror ngeri ala geng kriminal. Ada beberapa cara gila yang dipakai bisnis Capone. Pertama, dia meledakkan perusahaan yang menolak beli miras dari Capone. Kedua, mereka juga pakai kekerasan, pemerasan, dan banyak hal lainnya. Ketiga, dia mendiversifikasi bisnis dari kasino, Indro, Dono, salah, itu Warkop DKI ya. Serius. Kasino, rumah bordil, pacuan kuda, dan lain-lain. Keempat, Capone juga banyak bekerja sama dengan anggota komunitas kulit hitam dalam setiap operasinya. Karena kan saat itu orang-orang kulit hitam masih dapat banyak perlakuan rasis lah ya. Jadinya mereka benar-benar nggak punya banyak pilihan lain. Kasian juga ya. Nah, dengan cara-cara yang tadi aku sebutin, plus permintaan pasarnya juga tinggi, makanya bisnis Capone itu jadi berkembang pesat banget. Tentunya kesuksesan ini membuat Capone jadi orang yang kaya raya, kaya sultan. Gaya hidupnya aja flamboyan banget. Dia jadi orang yang stylish, dia punya banyak rumah, aset-aset, mobil mewah, pecinta cerutu. Oh pokoknya hidup dia enak banget lah. Kontras banget sama keadaan Amerika saat itu. Karena kan waktu itu Amerika lagi seret lah ya ekonominya setelah Perang Dunia Pertama gitu. Jadi gaya hidup yang kontras ini membuat Al Capone makin terkenal dan jadi buah bibir di antara masyarakat. Balik lagi ke gengnya ya, Chicago Outfit. Mereka punya beberapa saingan bisnis guys. Salah satunya yang paling terkenal yaitu South Side Gang dan North Side Gang. Nah ternyata persaingan dengan geng-geng lain, terutama North Side Gang, membuat situasi Capone gak aman. Apalagi pemimpin Northside Gang, Dean O'Banion, ditemukan meninggal dunia secara misterius. Banyak banget yang menduga kalau Capone lah dalang dibalik kejadian ini. Nah, wafatnya Dean membuat perseteruan antar geng makin kacau dan mengancam nyawa Al Capone. Mereka saling kejar-kejaran. Makanya setelah itu Al Capone pindah ke Cicero, Illinois. Supaya aman, Al Capone berusaha mendapatkan perlindungan dari penguasa setempat dengan cara menyuap dan mengambil alih pemilihan Dewan Kota. Tapi ternyata tetap nggak aman guys. Beberapa anggota geng Chicago Outfit banyak yang gugur. Ada juga beberapa percobaan penghilangan nyawa Al Capone yang berakhir gagal. Saking paniknya, Al Capone ngajak negosiasi dan gencatan senjata nih ke musuh-musuhnya. Tapi musuh-musuhnya menolak gencatan senjata ini. Makanya selama hidup di Cicero, Capone suka bersembunyi dan lari-lari lah dari satu hotel ke hotel lain, ganti-ganti kereta dan banyak cara lainnya. Kaya sih kaya, tapi nggak tenang ya. Kalian mau nggak sih hidup kayak gitu? Nah, makanya jangan buat keributan dan jangan jadi orang jahat. Jadilah orang yang baik dan makmurnya pun dengan cara yang baik, itu lebih keren. Setuju nggak? Masih di tahun 1925, salah satu anak buah Capone, Antonio Lombardo, diangkat menjadi kepala Union Siciliana.
Nah, tapi ada yang nggak suka nih dengan pengangkatannya Antonio, yaitu Joe Aileo. Joe Aileo ini salah satu pemimpin geng juga dan bahkan jadi mitra bisnis Capone. Joe nggak suka karena dia pengen menjadi ketua komunitas ini dan dia menuduh Capone menjadi dalang pengangkatannya Antonio Lombardo. Joe yang patah hati langsung memutuskan semua hubungan pribadi dan hubungan bisnis dengan Lombardo dan Capone. Lebih jauh lagi, dia juga kerjasama dengan musuh-musuhnya Capone. Nah, aliansi Joe dan beberapa musuh Capone berusaha menghabisi hidup Capone dan anggota-anggota gengnya. Makanya terjadilah kisruh antar geng. Pokoknya ngeri banget lah situasinya. Pada tahun 1927, Joe pernah menyogok chef di restoran langganan Capone, Bella Napoli Cafe, untuk menaruh sebuah zat berbahaya ke makanannya Capone. Gue sengaja nggak sebut nama zatnya ya, jadi nggak usah disebut. Tapi bukannya dilakuin, chef ini malah ngadu ke Capone dan Lombardo. Gagallah usaha Joe. Dan hal ini justru membuat Capone dendam. Setelahnya, Capone mengirimkan banyak orang bayaran buat menghancurkan toko roti milik Joe. Dan dalam kejadian itu, saudara Joe yang bernama Antonio terluka, tapi nggak sampai wafat kok. Sepanjang tahun 1927, Joe berusaha mengirimkan lebih dari 10 eksekutor bayaran buat menghilangkan nyawa Capone. Dan dengan saktinya, justru para eksekutor inilah yang gugur. Hal ini terjadi karena Capone punya jaringan intel yang kuat. Tapi masih belum nyerah juga nih si Joe. Dia merencanakan penyerangan dengan senpi dari arah seberang rumah Lombardo dan toko rokok langganannya Capone. Lagi-lagi rencana ini gagal dan jadi bumerang karena malah ketangkep polisi. Gimana ya polisi bisa tahu? Karena katanya ada surat kaleng yang bilang bakal ada penyerangan di depan rumah Lombardo. Ini pun mengakui kalau dia dibayar sama Joe Aileo. Polisi langsung menangkap Joe dan gilanya Capone terang-terangan kirim banyak orang bersenjata buat mengepung kantor polisi. Nah, kumpulan orang-orang ini menunggu Joe Aileo untuk dibawa keluar dari kantor polisi. Pemandangan gila yang kayak Hollywood ini pastinya menarik banyak orang dan wartawan buat meliput dong. Jadi kebayang gak sih ini seviral apa dan seserem apa? Pada 14 Februari 1929 terjadi hal yang sangat mengerikan di Florida. Terjadi baku di jalan antara gengnya Capone dengan Northside Gang yang berakhir dengan berserakannya tubuh-tubuh nggak bernyawa anggota geng-geng. Ini singkat aja ya gue jelasin. Jadi anak buah Capone menyewa apartemen di seberang markas geng Northside Gang. Pada hari itu, hari Valentine, 4 orang geng Capone menyamar menggunakan seragam polisi untuk melakukan penggerebekan. Nah, polisi gadungan ini membariskan 7 korban di dinding dan langsung Nah, Moran sebagai kepala geng Northside selamat. Tapi foto-foto korban ini nyebar dan menghebohkan publik. Setelah itu citra Capone makin memburuk. Akibat serangan ini, Capone menerima panggilan untuk bersaksi di hadapan Dewan Juri Chicago. Tapi Capone beralasan sakit dan nggak hadir. Setelah tragedi horor ini, citra diri Capone pastinya memburuk dan bahkan dibenci sama rakyat. Untuk mengobati citra dirinya, Capone membuat kantin gratis yang memberikan makan 3 kali sehari untuk rakyat miskin. Aduh, belaga Robin Hood nih. Gimana menurut kalian soal Robin Hood Syndrome? Apakah oke buat menutupi kejahatan tapi dia berlaku baik gitu? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Pada Mei 1929, Aileo membujuk beberapa anak buah Capone buat berkhianat dan menghabisi nyawa Capone. Yang mereka nggak sadar, intelnya Capone kuat banget. Dan pada akhirnya 3 orang pengkhianat itulah yang dihabisi pas lagi mereka makan bareng. Ngeri banget gak sih? Setelah pengkhianatan 3 anak buahnya itu, banyak konspirasi yang dilakukan Joe untuk menghilangkan Capone. Capone makin kehilangan kesabaran nih. Gantian dia yang mau menghabisi Joe. Singkat cerita, Joe meninggal dunia pada tahun 1930 karena didor geng Capone.
Setelah kejadian tragis di hari Valentine, Presiden Amerika Serikat saat itu, Herbert Hoover, punya misi besar buat menumpas geng-geng kriminal. Kalau di Kolombia tahun 90-an, orang berfokus ke Pablo Escobar, kalau Amerika Serikat di tahun 1930-an, fokusnya ke Al Capone. Kurang lebih sama lah. Departemen Keuangan dan Kehakiman mulai menuntut pajak penghasilan ke geng-geng kriminal dan juga memburu miras. Pemerintah juga dibantu oleh media. Yang paling berjasa adalah seorang jurnalis bernama Walter A. Strong. Diam-diam Strong membuat surat kabarnya, membuat korannya menjadi semacam intelijen tentang geng-geng di Chicago. Singkat cerita, Capone beberapa kali keluar masuk penjara sepanjang tahun 1929 sampai 1930 karena menyembunyikan senjata dan melanggar beberapa peraturan federal. Tapi akhirnya Capone benar-benar masuk ke penjara pada tahun 1932 dengan tuduhan penghindaran pajak. Gak nyangka ya, setelah semua hal tragis yang bombastis, ketangkepnya justru karena penghindaran pajak. Akhirnya pada bulan Mei 1932, di usianya yang ke-33 tahun, Capone dimasukkan ke penjara Atlanta. Katanya selama di penjara ini Al Capone bersikap baik. Menariknya Al Capone juga punya bestie napis sekaligus bodyguard yang bernama Red Rudensky di penjara. Nggak cuma itu, ada juga nih beberapa napi lain yang melindungi dirinya. Nah, ketimpangan kasta bos geng ini membuat beberapa napi lain cemburu dan curiga kalau Al Capone mendapatkan perlakuan khusus di penjara. Makanya setelah itu Al Capone dipindahkan ke penjara Alcatraz di San Francisco. Buat yang nggak tahu Alcatraz, ini penjara katanya ketat banget dan mimpi buruknya para napi nih. Ibaratnya kalau di Indonesia ya Nusa Kambangan kali ya. Dan kalau di Harry Potter ya penjara Azkaban. Di Alcatraz, Al Capone bersikap baik juga. Bahkan dia aktif sebagai pemain banjo di band penjara Alcatraz, The Rock Islanders. Lucu ya, orang serem mainnya banjo. Bisa dibilang kehidupan di penjara ya nggak buruk-buruk amat. Tapi ternyata yang memburuk adalah kesehatannya. Masih ingat kan Al Capone ini kena penyakit sifilis yang emang nggak diobatin dari awal? Ternyata penyakit ini berkembang menjadi neurosifilis yang mempengaruhi saraf dan otaknya. Makanya mentalnya jadi mulai nggak stabil dan suka kederan gitu. Karena kesehatannya makin menurun, Al Capone dipindahkan dari penjara Alcatraz ke penjara Terminal Island di California pada tahun 1939. Di tahun yang sama, istrinya, May, mengajukan banding ke pengadilan dengan alasan mental Al Capone yang semakin lemah dan sudah dianggap terbelakang. Karena katanya bahkan setara dengan usia 12 tahun. Nggak lama setelahnya, Al Capone dan keluarganya tinggal di rumah pribadinya di Florida. Pada 21 Januari 1947, Al Capone terkena stroke. Dia sempat siuman dan mulai membaik, tapi dia kena komplikasi pneumonia alias infeksi pada saluran pernafasan, gengs. Kondisinya memburuk lagi sampai pada tanggal 25 Januari 1947, Al Capone meninggal dunia di rumahnya. Jenazah Al Capone pun dimakamkan di Mount Carmel Cemetery, Illinois, Amerika Serikat. Dan akhir hidupnya tuh sebenarnya cukup indah sih, karena keluarganya barengan sama dia gitu sampai akhir-akhir hidupnya. Tapi kalau ingat-ingat korban-korban yang disebabkan Al Capone dan sangat tragis itu, kok jadi kayak miris ya? Ya oke, gimana pendapat kalian? Komen di bawah. Akhir kata, teruslah bertahan hidup karena terlalu banyak hal menarik buat diceritakan. Thank you for watching dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.